Pemirsa, viral pengakuan oknum panitia sebuah event musik Green Lane Festival di Bandung, Jawa Barat setelah menilep uang sebanyak 1,5 miliar hingga membuat acara musik tersebut gagal diselenggarakan. Pada bulan Maret, saya diinvestasikan oleh investor saya sebesar 1,5 miliar. Terpakai 300 sampai 400 juta. Belum dihitung ulang berapa keluarnya. Saya mengakui dari dana investasi 1,5 M itu terpakai untuk kehidupan saya pribadi, kehidupan foya-foya saya. Ya, Green Lane Festival yang semula akan digelar di Laswi Heritage di Bandung pada 5 November 2023 lalu itu batal dilaksanakan. Dari kabar yang beredar, salah satu oknum panitia Green Lane Festival diduga telah menggunakan dana festival sebesar 1,5 miliar untuk keperluan pribadinya. Dugaan tersebut beredar di berbagai media sosial yang menyebut dana miliar tersebut hilang lantaran digunakan oleh oknum panitia untuk foya-foya. Akibat ulah oknum panitia tersebut, festival yang seharusnya dilaksanakan yang diikuti musisi dari dalam dan luar negeri itu terpaksa harus dibatalkan. Banyak penonton yang telah hadir pada festival tersebut kecewa dengan keputusan tersebut. Menanggapi hal tersebut, pihak Green Lane Festival menyampaikan permohonan maafnya pada penonton yang telah membeli tiket melalui unggahan pada akun Instagram resminya @greenlandfestival. Selain itu, akun tersebut juga mengunggah video yang berisi sosok seorang pria yang diduga sebagai pelaku yang menggunakan uang festival sebanyak 1,5 miliar untuk berfoya-foya. Kejadian tersebut menarik perhatian sejumlah selebriti. Pengen banget adanya komitmen untuk lo bertanggung jawab sih. Iya benar, setuju banget. Ke semua pihak ya. Jadi ya lo siap kan untuk bertanggung jawab gitu kan. Iya harus lah ya. Jangan bunuh diri. Diketahui Green Lane Festival tersebut merupakan festival musik yang cukup besar dengan line musisi dari dalam hingga luar negeri. Terdapat total 10 orang musisi yang direncanakan akan tampil dalam festival tersebut dengan 3 diantaranya adalah musisi luar negeri. Menurut aku ya gimana ya, kalau menurut musisi ya kita lebih ke sedih karena kalau acara seperti itu biasanya kan kalau ke kita kayak promo juga ya, terus untuk kayak penonton yang udah beli tiketnya juga pasti sangat kecewa. Jadi kita sih berharap mudah-mudahan kedepannya para musisi atau penonton pun bisa lebih hati-hati gitu. Sementara itu di lain peristiwa, Kejari Serang Banten menetapkan serta menahan mantan kepala desa yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi anggaran dana desa tahun 2020 yang merugikan negara hampir 1 miliar rupiah. Dari pengakuan tersangka yang diungkap oleh kuasa hukumnya itu, Kepala Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa, Banten yang bernama Aklani itu menggunakan uang haramnya yang dikorupsi sebesar 925 juta tersebut untuk kebutuhan di tempat hiburan malam serta untuk menikah lagi. Gak tanggung-tanggung, dalam sehari Aklani menghabiskan 5 hingga 9 juta dalam sehari sekedar untuk nyawer di tempat hiburan malam. Pejabat pemerintahan korupsi buat foya-foya, karaoke dan lain-lain. Kesel banget sih dengernya. Sekarang pejabat pemerintahan korupsi buat kehidupan sehari-hari aja kayak mungkin membiayai keluarga dan semacamnya aja itu udah bikin kesel. Apalagi ini buat nyawer-nyawer LC atau apalah kayak gitu, harus dikasih hukuman seberat-beratnya sih. Dan yang pasti hukuman sosial juga tetap harus ada ya, kayak gini diviralin biar dia tuh ada efek jerak dan bikin jadi warning juga buat pejabat-pejabat lainnya untuk lebih amanah sama uang rakyat. Karena itu kan dia korupsi tuh tidak hanya merugikan 1-2 orang, tapi banyak banget masyarakat yang ikut dirugikan karena hal-hal yang semacam ini. Menanggapi adanya oknum kades yang menggunakan uang hasil korupsinya untuk nyawer di dunia malam. Wah, ini sangat tidak terpuji sekali ya. Seharusnya dana itu bisa dipakai buat kepentingan masyarakat di desanya, malah digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ini merupakan contoh bagi
di oknum-oknum aparatur negara yang lain, ya harusnya lebih bisa berpikir lebih jernih gitu Pak. Jadi kalau memang belum bisa dan atau tidak mempunyai uang, ya jangan, nggak usah dipahami kan. Dia udah janji pada waktu itu kan, ya harus menjaga masyarakatnya. Akibat perbuatannya tersebut, Kejaksaan Negeri Serang telah menjebloskan mantan kepala desa Aklani itu ke rutan kelas 2B Serang. Penahanan dilakukan setelah penyidik di Treskrimsus Polda Banten yang mengusut kasus tersebut merampungkan proses penyidikannya. Aklani sendiri diketahui menjadi tersangka tunggal dalam kasus tindak pidana korupsi dan dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas penyimpangan dana Desa Lontar tahun 2020 yang merugikan negara hampir 1 miliar rupiah. Saat ini Aklani menunggu proses penuntutan di Pengadilan Tipikor Serang. Perbuatan tidak terpuji yang dilakukan mantan kepala desa tersebut sontak mendapat komentar beragam dari sejumlah pihak. Ya, dia dipilih oleh rakyat untuk melakukan tanggung jawab yang besar, tapi dia menyia-nyiakan itu dengan korupsi. Saya setuju dengan perkataan orang-orang yang bilang kalau korupsi itu harus, hukum untuk korupsi itu harus, heran sama hukum di negara kita ini ya, maling-maling kecil dihukum berat, sedangkan orang-orang yang maling besar seperti korupsi itu malah diringankan. Seperti contohlah Gayus Tambunan, dia bisa ke Bali, sel ruangan dia itu mewah, ada AC, wah lebih bagus daripada kamar hotel. Apa-apaan itu? Gimana nggak tambah berani kan orang-orang? Ya gimana nggak tambah berani? Rona kekecewaan kembali terlihat di wajah Gideon Tengker. Sebab mantan istrinya Rita Amelia Beta kembali tidak hadir dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya pada sidang sengketa harta bersama senilai 300 miliar itu. Seharinya Rita berkirim surat bahwa dia menolak untuk hadir. Alasannya? Nggak tahu alasannya, tinggal saja kalian bisa dengan bahasa kalian. Bang, gimana mediasi hari ini gagal ya Bang? Ya gagal. Om Gideon Kecewa itu pasti ada. Om Gideon cukup tegar tadi ya, setelah diberitahukan bahwa ada surat dari Rita Amelia Beta yang mengatakan bahwa dia menolak untuk hadir, dan kami juga terkejut ya. Pada sidang sebelum-sebelumnya, Ibunda Nagita Slavina itu tidak hadir di persidangan karena sakit. Namun kali ini Rita dengan tegas mengungkapkan jika ia menolak tegas untuk datang. Menurut kuasa hukum Gideon Tengker, penolakan Rita diketahui dari surat yang dibacakan oleh kuasa hukum Rita yang hadir. Hanya saja pihak Gideon merasa tak terima lantaran surat yang diterima berupa kopian bukan asli. Ini kan pengacaranya kan menjanjikan akan membawa Rita. Namun hari ini ditunjukkan surat dari Rita. Yang lucunya surat pun surat kopian bukan surat asli. Kok main kopi terus? Ya. Dia sempat ditanya sama majelis, mana surat aslinya? Katanya surat aslinya nanti dikirim. Sikap tegas Rita untuk menolak hadir di persidangan bukan hanya mengecewakan Gideon Tengker, namun dianggap kurang kooperatif. Itu sebabnya Gideon dan kuasa hukumnya mengaku sudah menyiapkan upaya hukum yang dianggap mampu memaksa Rita hadir di pengadilan. Benarkah demikian? Seperti ini apakah pidananya akan segera dimulai, Bang? Pasti pidana akan mulai. Tinggal tunggu momen, teman-teman pasti saya beritahu ya, karena dari media cetak, yang online dan lain sebagainya ya, elektronik, sudah hubungi saya juga ya, menanyakan tentang laporan pidana. Jadi Om Gideon sudah menyetujui tadi di ruang situ, udah bilang dengan saya, bilang udah gua ikut, yuk punya langkah, gua ikut aja nanti kapan gitu.
Saya bilang, oke, baik Om, kalau Om sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada saya, genderang pasti saya tampung. Apapun demi memperjuangkan hak-hak daripada klien saya akan tampung.